Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marhamah Putri dengan NIM 191 dari kelompok 1 akan menjelaskan materi pertama yaitu yang terkait fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Yang pertama yaitu fi'il madi. Pengertian fi'il madi. Fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi pada masa lampau atau masa lalu. Artinya, fi'il madi digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah selesai dilakukan. Al-fi'lul madi huwa ma dalla ala hadasi waqa'a fis zamani al-madi. Fi'il madi ialah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi pada masa lampau. Tanda-tanda fi'il madi yang pertama, tidak dapat dimasuki oleh huruf sa atau saufa karena huruf ini digunakan untuk fi'il mudhari. Contoh kata kerja yang menggunakan fi'il madi, contoh kalimat yang menggunakan fi'il madi yaitu katabat thalibud darsa. Siswa telah menulis pelajaran. Sahaba Muhammadun ila madrasah. Siswa telah menulis pelajaran. Jalasat Fatimatu fil fasli. Fatimah telah duduk di kelas. Anak laki-laki itu kemudian syaribal waladul ma'a. Anak laki-laki itu telah meminum air. Nah, yang pertama ada katabat tolibu. Kataba menjadi fi'il madi, sahaba juga menjadi fi'il madi, jalasa menjadi fi'il madi, dan syariba juga menjadi fi'il madi karena tidak ada tambahan huruf lainnya dan tetap pada huruf aslinya. Kemudian masuk kepada fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang berlangsung atau akan terjadi. Artinya, fi'il mudhari digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi pada waktu sekarang atau masa yang akan datang. Al-fi'lul mudhari'u huwa ma yadullu ala hadasi yaqa'u fis zamani al-hadiri awil mustaqbal. Fi'il mudhari ialah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang terjadi pada waktu sekarang atau yang akan datang. Tanda-tanda fi'il mudhari yang pertama, diawali salah satu dari 4 huruf mudharaah. Huruf mudharaah itu terbagi menjadi 4, alif, nun, ya, dan ta. Atau disingkat juga dengan Anita atau Anaitum. Contohnya, yang pertama untuk huruf mudharaah ya, yaktubu. Ia sedang menulis. Taktubu, ia perempuan. Yang tadi yaktubu untuk laki-laki dan taktubu untuk perempuan. Ia perempuan sedang menulis atau akan menulis. Kemudian aktubu, aku sedang menulis atau aku akan menulis. Kemudian naktubu, kami akan menulis atau kami sedang menulis. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa uh, adanya adanya huruf sa atau saufa yang menjadi tanda-tanda fi'il mudhari. Kedua ini menandakan perbuatan yang akan terjadi di masa depan seperti saya sahabu, ia akan pergi, dan saufa yaktubu, ia akan menulis. Kemudian tanda yang ketiga tidak dapat dimasuki oleh huruf ta ta'anis as-sakinah karena tanda tersebut hanya dimiliki oleh fi'il madi. Contoh fi'il mudhari dalam kalimat yang pertama yaitu yaktubut talibut darsa. Nah, yaktubu dimasuki oleh huruf mudharaah yaitu huruf ya. Kemudian ada takra'u juga dimasuki oleh huruf mudharaah yaitu ta, ada ashabu, ada nal'abu, kemudian ada sayasrabul waladul ma'a. Anak laki-laki itu akan meminum air. Maknanya anak laki-laki itu belum meminum air, tetapi masih dalam perencanaan akan meminum air. Nah, saya serobu huruf sanya merupakan uh, uh, seperti yang sudah saya jelaskan tadi diawali oleh huruf sa atau saufa. Nah, sa ini menjadi tanda dari fi'il mudhari. Kemudian masuk kepada fi'il amar. Fi'il amar, al-fi'lul amru huwa ma yutlabu bihi khudusul fi'li fil mustaqbal. Fi'il amar ialah kata kerja yang digunakan untuk memerintahkan atau meminta terjadinya suatu perbuatan pada waktu yang akan datang. Nah, tanda-tanda fi'il amar yang pertama yaitu menunjukkan makna atau perintah atau permintaan. Contohnya, uktub, tulislah, Iqra, bacalah, ishab, pergilah.
Kemudian tanda yang kedua biasanya diambil dari fi'il mudhari dengan mengganti huruf awal dan menyesuaikan harakatnya. Contohnya yaktubu, yang mana fi'il mudhari'nya ada tambahan huruf fi'il madinya kataba, kemudian ditambah menjadi yaktubu menjadi fi'il mudhari adanya tambahan huruf mudhari'ah berupa ya, kemudian diubah menjadi uktub yang berupa perintah. Kemudian contoh kalimat yang menggunakan fi'il amar, iqra, bacalah buku itu, uktub ad-darsa, tulislah pelajaran itu, kemudian ishab ilal madrasah, pergilah ke sekolah. Kemudian membaca matan terkait fi'il madi, mudhari dan amar, an-nasaru ilal muhtubati. Wa yutlabun nasaru ilal muhtubati qabla al-hidbati wakila buyahum. An Jabiru qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hataba ahadukumul mar'ata fa inis tata'a an yansur minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Qala Jabiru fa hatabtu jariyah fa kuntu atahabba laha hatta ra'aitu minha ma da'ani ila nikahiha fatasawwaji fatasawwa fatasaw fata fatasawwajtuha. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa an Mu'airati ibnu Su'aib annahu hatabam imra'ata faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam unsur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakum. Rawahu Nisa'i wa Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban. Wal mulahatabatu anna yustahabbu an-nasaru ilal mahtubati qabla al-hidbati wakila buyahu wakila yubahu wa yutlabun nasara ilal mahtubati qabla al-hidbati wakila yubahu. Wa dalilu man qala bil jawazi qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza hataba ahadukumul mar'ata fala junaha alaihi an yansuru minha idza kana inna ma yunsur ilaiha li hidbati wa in kanat la ta'lam. Rawahu Ahmad. Wan nasara ba'da al-hidbati qad yafdil hululi ila tarakim fayustahabbu alaiha qabla al-hidbata fil qalibi. Wa an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala la tu'tabil mar'atu ala hidbati ahihi walakin yunsur ilaiha wa idza lam yakun ya'dirun nasara ilaiha istuhibbu an yan'aza imra'ata tansuru ilaiha wa tuhbiru bisifatiha bisifatiha libtiqai. Rawahu Ahmad was-Sarani. Terjemahan matanya yaitu melihat wanita yang akan dilamar. Disunnahkan atau dianjurkan untuk melihat wanita yang hendak dilamar sebelum melamarnya, dan juga ada yang berpendapat hukumnya boleh. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Apabila salah seorang di antara kalian ingin melamar seorang wanita, maka jika ia mampu melihat sesuatu darinya yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, maka hendaklah ia melakukannya. Jabir berkata, "Aku pernah melamar seorang gadis, lalu aku bersembunyi untuk melihatnya, hingga aku melihat sesuatu darinya yang membuatku ingin menikahinya. Maka aku pun menikahinya." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dan dari Mukhar bin Su'ban bahwa ia melamar seorang wanita. Lalu Nabi bersabda kepadanya, "Lihatlah kepadanya, karena itu lebih memungkinkan tumbuhnya kasih sayang kalian berdua." Kemudian contoh fi'il madhi, mudhari' dan amar dalam matan. Yang pertama, jika berwarna biru maka uh, fi'il madhi, jika berwarna merah mudhari' dan jika kuning menjadi fi'il amar. Qala menjadi fi'il madhi, kemudian ada khotoba fi'il madhi, istata'a fi'il madhi, kemudian hatabtu fi'il madhi, ra'aitu juga fi'il madhi. Kemudian ada fi'il mudhari' yunsuru, fi'il mudhari', yad'uhu fi'il mudhari', ada bainakuma fi'il mudhari' dan ada yahsula fi'il mudhari' karena ada huruf ya. Kemudian ada juga fi'il amar yaitu falyaf'al berwarna kuning yaitu menjadi kata kerja atau perintah. Kemudian di matan berikutnya ada qala juga fi'il madhi, khutbah ada fi'il madhi, khotoba menjadi fi'il madhi, kana fi'il madhi, rawahu fi'il madhi, alqa fi'il madhi. Kemudian ada yansuru menjadi fi'il mudhari, yansuru, ta'lamu, kemudian yafdi, kemudian bai'ata, kemudian uh, wa tukhbiruhu dan juga yansuru. Semuanya menjadi fi'il mudhari. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.